Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Faisal berdiri di depan pintu rumahnya dengan tubuh yang gemetar. Meskipun malam itu udara terasa cukup hangat. Udara desa tetap membawa aroma basah hutan yang berpadu dengan kesunyian khas pedalaman, sebuah ketenangan yang terasa asing bagi seseorang yang terbiasa hidup di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Setelah 3 tahun merantau di Jakarta, rumah ini tidak lagi terasa seperti tempat yang dikenalnya. Namun yang lebih menyiksa bukan sekadar rasa asing itu, melainkan kenyataan pahit bahwa rumah tersebut kini kosong, dan ia berdiri di dalamnya seorang diri. Dengan langkah berat, Faisal memasuki ruang tamu. Pandangannya menyapu ke sekeliling, mencoba menangkap kenangan yang pernah tinggal di balik dinding rumah itu. Hampir tidak ada yang berubah. Meja kayu tua tetap di tempatnya, kursi rotan masih berderit saat diduduki, dan foto keluarga tetap tergantung di dinding. Namun ada kehampaan yang sulit dijelaskan, seakan-akan rumah ini telah kehilangan jiwanya. Beberapa hari sebelumnya, kabar duka itu datang menghantam seperti badai. Keluarganya, ayah, ibu, adik, paman, bibi, bahkan sepupu, tewas dalam kecelakaan tragis saat melakukan perjalanan mengikuti iring-iringan pengantin. Mobil yang mereka tumpangi kehilangan kendali di tikungan tajam pegunungan desa, lalu terjun bebas ke jurang dalam yang gelap. Tidak seorang pun selamat. Semua meninggal di tempat kejadian. Sejak mendengar kabar itu, mimpi buruk datang menghantui setiap malam. Dalam mimpi-mimpi tersebut, Faisal selalu melihat sosok keluarganya berdiri di tikungan maut itu. Tubuh mereka terbelenggu oleh rantai hitam besar, wajah pucat mereka menatapnya kosong. Mereka tanpa berusaha bicara, namun suara mereka seolah tertelan oleh gelapnya malam, redup dan tak bisa dijangkau. Sebuah suara dari luar menyentak lamunannya. Tetangganya, Pak Samin, berdiri di depan pagar dengan membawa obor kecil sebagai penerangan. Pria tua itu menyapa dengan nada yang mengandung kekhawatiran. Obrolan yang terbangun malam itu membahas soal tikungan maut, tempat yang telah merenggut nyawa keluarganya. Ternyata, dalam 3 tahun terakhir, sudah 5 kecelakaan besar terjadi di sana. Semua insiden selalu memakan banyak korban, dan setelahnya selalu muncul cerita-cerita aneh yang bergulir dari mulut ke mulut warga desa. Mereka yang meninggal di tikungan itu dikatakan sering menampakkan diri, bukan hanya dalam mimpi, tetapi juga di dunia nyata, seakan-akan mereka belum benar-benar pergi. Saran dari Pak Samin untuk mendatangi tikungan itu malam ini menggantung di udara seperti kabut tipis, dan meski sempat melarang dirinya sendiri, Faisal sudah bulat tekad. Malam itu juga, ia melangkah menuju tikungan maut, dibimbing hanya oleh cahaya bulan sabit yang nyaris tertutup awan. Jalanan desa begitu gelap, sunyi, dan sepi. Tikungan itu terletak di jalan menurun yang diapit oleh tebing batu dan jurang gelap. Begitu tiba di sana, udara seakan menjadi berat. Keheningan yang aneh menyelimuti tempat itu, dan seluruh suara hutan serta binatang seperti menghilang. Di tepi jalan, serpihan kaca berkilauan memantulkan cahaya bulan. Namun yang paling mengguncang adalah bayangan samar yang berdiri diam di tengah tikungan, bayangan yang tampak seolah menunggunya. Suara serak yang memanggil namanya membuat tenggorokannya tercekat. Itu adalah suara ibunya. Namun, semua orang tahu bahwa ibunya telah tiada. Bahkan malam tadi, Faisal baru saja menyelesaikan tahlil hari ke-7 kepergian keluarganya. Dengan langkah gemetar, ia mendekat. Sosok itu perlahan menoleh, memperlihatkan wajah yang sangat dikenalnya, namun bagian kanannya nyaris hancur, penuh darah. Di belakang punggungnya, rantai hitam besar mencengkeram tubuhnya erat. Dari dalam kegelapan, sosok-sosok lain mulai bermunculan. Tubuh mereka luka-luka, tangan mereka terulur dengan darah mengalir, dan teriakan meminta tolong menggema. Semua memohon agar dibebaskan. Saat itu, Faisal menyadari bahwa keluarganya menunggu sesuatu, atau seseorang, dan yang mereka tunggu ternyata adalah dirinya.
Perasaan tak berdaya menyelimutinya. Angin malam yang dingin menusuk tulang, membuat seluruh tubuhnya gemetar hebat. Namun ia memaksakan diri untuk tetap berdiri. Ibunya yang terbelenggu menatapnya penuh kesedihan, dengan mata yang menyimpan kepedihan mendalam. Tangan yang kurus dan terluka terulur kepadanya, memohon bantuan. Sebelum sempat bertindak, angin mendadak berhenti. Sunyi menggantung di udara, membuat suasana seperti terselubung oleh jaring laba-laba yang tak kasat mata. Dari arah jurang, terdengar suara gesekan seperti kuku tajam menyeret bebatuan. Lalu muncul sosok hitam pekat, busuk, dengan daging yang mengelupas dan tulang yang menyembul. Kepalanya miring, seolah sedang mengamati Faisal. Kemudian ia menyeringai, meski senyuman itu tampak mengerikan. Gigi-gigi runcing yang menguning mencuat dari bibir yang robek, dan suara beratnya menggema di udara, menyampaikan pesan ancaman yang jelas. Makhluk itu perlahan merangkak mendekat. Kuku-kukunya menyeret tanah, menyebarkan bau busuk yang membuat Faisal nyaris muntah. Ia merasa langkahnya goyah, tetapi dorongan hati untuk tidak meninggalkan keluarganya membuatnya tetap berdiri, walau digerogoti ketakutan. Ibunya menjerit, meminta agar tidak mempercayai makhluk itu. Namun makhluk hitam tersebut menggeram keras dan berteriak, menyebabkan udara bergetar dan telinganya berdengung sakit. Dalam kekacauan itu, Faisal mundur, keringat dingin membasahi telapak tangannya. Ia ingin kabur, namun ada sesuatu yang menahan langkahnya. Bagaimana mungkin ia tega meninggalkan orang-orang yang dicintainya dalam penderitaan? Sosok hitam itu terus mendekat, kukunya hampir menyentuh kakinya, dan suaranya kembali mengancam. Pilihan yang diberikan begitu tajam, pergi atau mati. Dalam kegamangan itu, Faisal hanya mampu memohon maaf. Ketakutan membuatnya memilih untuk berlari, meskipun jeritan ibunya menggema di belakang, bercampur dengan tawa mengerikan dari makhluk tersebut. Nafasnya terengah, langkahnya terseret-seret, namun ia terus berlari. Bayangan makhluk itu seperti menjulur dari kegelapan, mencoba meraihnya. Saat akhirnya mencapai jalan desa, tubuhnya roboh bersandar pada pohon besar. Dadanya naik turun dengan kencang, dan meski udara malam menusuk, itu tidak cukup untuk mendinginkan tubuhnya yang berkeringat hebat. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, bagaimana ia bisa menolong mereka? Bahkan ia tak tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Jeritan samar masih terdengar dari arah tikungan, membawa perasaan bersalah yang menghantui. Faisal tahu ia tak bisa mengabaikan semuanya begitu saja. Namun, untuk kembali ke sana berarti harus berhadapan langsung dengan maut, dan kali ini, maut itu bukan hanya kiasan belaka. Keesokan paginya, sinar matahari menyusup di antara daun-daun, menyinari desa yang terlihat tenang namun menyimpan kegelapan. Dengan langkah berat, Faisal menuju rumah Pak Samin. Malam yang ia lewati telah meninggalkan luka dalam pada tubuh dan pikirannya. Saat pintu kayu diketuk, Pak Samin membukanya perlahan. Wajah tua pria itu berubah pucat saat melihat siapa yang berdiri di ambang pintu. Mereka duduk di ruang tamu. Pak Samin segera mengunci pintu, seakan takut percakapan mereka bisa terdengar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Percakapan mereka menjadi penuh ketegangan. Pak Samin mengakui bahwa tempat itu memang tidak seharusnya dikunjungi. Ia mengatakan bahwa kecelakaan di tikungan tersebut terlalu sering untuk dianggap sebagai kebetulan semata. Namun, tidak ada seorang pun yang bisa atau berani melakukan apa-apa. Sosok yang dilihat Faisal bukan makhluk biasa. Ia kuat, dan desa telah lama menyadari kehadirannya, meski tidak ada yang berani mengungkapkan. Tempat itu dahulu merupakan lokasi terjadinya perjanjian-perjanjian kelam. Orang-orang datang demi kekayaan dan kuasa, namun sebagai balasannya, yang dikorbankan adalah nyawa. Mereka yang meninggal di sana menjadi tumbal, dipilih dengan cara yang tidak dimengerti oleh siapapun. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya pihak yang membuat perjanjian itu. Namun yang pasti, tikungan itu kini menjadi batas antara dunia kehidupan dan dunia yang lain.
Faisal membisu dalam diam, pikirannya masih penuh dengan bayangan sosok hitam yang dilihatnya semalam. Wajah ibunya yang berlinang air mata, tubuh keluarganya yang terbelenggu rantai gelap, terus menghantui benaknya tanpa henti. Dalam hatinya, mulai tumbuh keyakinan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah menemukan siapa yang telah memulai perjanjian terkutuk itu. Jika ia berhasil menghentikan pihak yang bertanggung jawab, mungkin saja keluarganya bisa bebas dari cengkeraman dunia kelam itu. Tatapan Pak Samin terhadap Faisal mengandung keraguan yang mendalam. Pria tua itu seolah menyimpan pengetahuan yang enggan ia ungkapkan sepenuhnya. Menurutnya, orang-orang yang dahulu terlibat mungkin memang sudah lama mati, tetapi kekuatan yang mereka bangkitkan masih ada, mengintai dalam diam. Siapapun yang mencoba melawan, pada akhirnya hanya akan membawa diri ke jurang kehancuran. Namun Faisal merasa tidak bisa tinggal diam. Baginya, mereka adalah keluarga, dan bila ia pergi sekarang, maka keluarganya akan selamanya terjebak di antara dua dunia. Meskipun berat, Pak Samin akhirnya menyerah pada tekad Faisal, meski tetap memberi peringatan bahwa tidak semua jawaban membawa kelegaan. Sebagian justru memunculkan lebih banyak pertanyaan, dan tidak semuanya memiliki jawaban. Ucapan itu menggantung di udara, menciptakan rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Namun satu hal telah menjadi jelas dalam hati Faisal, ada sesuatu yang bermain dengan nyawa orang-orang terdekatnya, dan ia tidak akan berhenti sebelum mengetahui siapa dalang dari semua ini. Begitu keluar dari rumah Pak Samin, pandangan Faisal tertuju pada tikungan maut di kejauhan. Udara pagi yang seharusnya menenangkan justru terasa seolah sedang mengawasi. Ia menyadari bahwa jalan yang akan ditempuh bukanlah jalan mudah, tapi tidak ada lagi pilihan. Langkah kaki harus terus dilanjutkan. Saat matahari mulai naik, sinarnya tampak tak berdaya mengusir bayang-bayang gelap yang menyelimuti desa itu. Dalam perjalanan pulang, langkah Faisal terhenti ketika melihat seseorang berdiri di tikungan. Sosok itu berjalan mondar-mandir di tepi jalan, tubuhnya tertutup jaket hitam panjang. Gerak-geriknya mencurigakan, seperti tengah melakukan sesuatu secara diam-diam agar tak dilihat orang lain. Tangan kanannya menggenggam sebuah kantong kecil, dan ia menaburkan isinya ke tanah sekitar tikungan. Curiga mulai menyelimuti pikiran Faisal. Ia melangkah cepat, kemudian berlari untuk mendekati tikungan itu. Namun suara langkahnya yang terburu-buru membuat sosok misterius itu menoleh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sosok itu langsung melarikan diri menuju sebuah mobil sedan hitam yang terparkir tak jauh dari sana. Dalam sekejap, mesin mobil meraung, melontarkan debu dan meninggalkan Faisal yang hanya bisa berdiri terpaku di tengah jalan, menyaksikan kendaraan itu menjauh dan menghilang di kejauhan. Dengan napas terengah, Faisal mendekati tempat di mana sosok itu berdiri sebelumnya. Di sekitar tikungan, tanah tampak tak biasa. Jejak lingkaran samar terbentuk, seperti pola yang disengaja. Saat ia berjongkok, matanya menangkap butiran kecil berwarna hitam keabu-abuan yang tersebar di tanah. Ia mengambil sejumput dan mendekatkannya ke hidung. Bau anyir menyengat langsung menerpa, aroma darah yang telah lama mengering. Pikirannya berputar, mencoba memahami makna dari temuan itu. Namun sebelum sempat merenung lebih jauh, suara kecil menyapanya dari arah belakang. Seorang nenek tua berdiri di pinggir jalan, bertumpu pada tongkat kayu yang tampak lapuk. Wajahnya penuh keriput, namun matanya begitu tajam seolah mampu menembus lapisan rahasia yang disembunyikan siapapun. Langkah nenek itu perlahan mendekat. Nada suaranya rendah, namun mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. Ia menyebut Faisal sebagai anak dari keluarga yang baru meninggal itu, dan memperingatkannya agar segera meninggalkan tempat itu. Semakin dekat seseorang ke arah tikungan tersebut, semakin besar pula bahaya yang akan dihadapi. Namun Faisal tidak bergeming. Keinginannya untuk mengetahui kebenaran lebih besar dari rasa takut yang mulai menjalar. Ia bertanya tentang sosok pria tadi dan apa yang dilakukannya. Nenek itu memandang ke arah tikungan sebelum akhirnya menjawab dengan suara lirih.
Sosok misterius itu dikatakannya sebagai salah satu dari mereka yang mengetahui cara membuka pintu yang menghubungkan dunia ini dengan dunia mereka. Tikungan itu merupakan celah, dan mereka yang mati di sana tidak pergi dengan damai. Mereka dijadikan tumbal demi menjaga celah itu tetap terbuka. Tongkat kayu di tangan nenek itu terarah ke jalan yang baru saja dilalui mobil sedan hitam. Ia menjelaskan bahwa pria tadi hanyalah alat, bukan pelaku utama. Namun pria itu tahu siapa yang berada di balik semuanya. Dada Faisal mengencang diliputi frustrasi. Ia ingin tahu siapa sebenarnya dalang dari semua ini dan bagaimana cara untuk menemukannya. Tatapan nenek itu berubah menjadi tajam. Menurutnya, Faisal tak perlu mencari para pelaku itu, karena mereka akan datang sendiri padanya. Ia sudah terlalu dekat dengan rahasia yang seharusnya tetap tersembunyi. Angin berhembus kencang tiba-tiba, menerbangkan dedaunan di sekitar mereka. Nenek itu kemudian membalikkan badan dan pergi tanpa sepatah kata pun lagi, meninggalkan Faisal dengan segudang pertanyaan yang semakin membebani pikirannya. Pandangan Faisal tertuju pada jalanan kosong. Ia mencoba mengingat dengan cermat detail mobil yang melarikan diri tadi, warna hitam legam dan plat nomor dengan huruf depan D, yang menandakan kendaraan dari kota. Mungkin itu satu-satunya petunjuk yang ia miliki saat ini. Tarikan napas panjang menenangkan dadanya yang sesak. Ia tahu, misteri ini jauh lebih dalam dari dugaan awalnya, namun ia juga tahu bahwa tak mungkin menyerah sekarang. Di depan rumah, Faisal kembali terdiam. Tatapannya tertuju pada sekilas bayangan yang mengganggu pikirannya. Darah? Apakah itu hanya ilusi? Atau memang ada yang salah dengan beras-beras yang dibawa oleh warga tadi? Sejumlah ibu-ibu tampak bersukacita, mengangkat karung-karung beras seberat 10 kg dari bak belakang sebuah mobil pick-up. Senyum mengembang di wajah mereka, sambil berceloteh tentang kemurahan hati sang pemberi bantuan, yang kini sudah tidak terlihat di sekitar. Faisal memperhatikan bekas roda mobil yang tertanam dalam di tanah basah, pertanda muatan yang cukup berat. Namun tidak ada bekas darah, tidak ada kejanggalan lain yang tertinggal. Bu Sri, seorang ibu parubaya, menghampirinya sambil mengangkat satu karung beras di atas kepalanya. Dalam percakapan singkat yang mereka jalin, terungkap bahwa pembagian beras itu berasal dari seseorang yang disebut sebagai orang kota. Tak ada nama yang disebutkan, hanya disebutkan bahwa ini adalah bentuk sumbangan. Keramahan sang dermawan memang terasa tulus, namun kepergiannya yang mendadak meninggalkan tanda tanya. Faisal memperhatikan karung beras yang dibawa Bu Sri, dan dalam hati ia yakin bahwa ada yang tidak beres. Lelaki yang dilihatnya pagi tadi di tikungan sangat mungkin adalah orang yang sama. Gerak-geriknya mencurigakan, dan ketergesaannya pergi saat mengetahui kehadiran Faisal menandakan sesuatu yang mencurigakan. Namun pertanyaannya sekarang adalah, apa kaitannya dengan beras-beras ini? Dan kenapa sebelumnya ia sempat melihat darah? Di dalam rumah, Faisal mencoba menenangkan diri dengan meneguk segelas air dingin. Namun bayangan karung beras berlumuran darah terus menghantui pikirannya. Ia merasa harus segera berbicara dengan Pak Samin. Sore perlahan berubah menjadi malam. Suara gonggongan anjing terdengar dari kejauhan, mempertegas perasaan gelisah yang sejak tadi mencengkeram dirinya. Ia merasa seperti tengah diawasi. Wajah sang nenek kembali terlintas dalam benaknya, membangkitkan pertanyaan-pertanyaan baru. Siapakah sebenarnya perempuan tua itu? Dari mana ia tahu begitu banyak hal tentang tikungan tersebut? Semua misteri ini terasa seperti jaring laba-laba yang perlahan membelit dirinya. Lelaki misterius di mobil pick-up, sang nenek, dirinya sendiri, dan tikungan maut itu, ada benang merah yang belum ia temukan, sesuatu yang menyatukan semuanya. Dari balik celah gorden, ia mengintip jalanan desa yang kini sepi. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Perasaan yang mengganggu mengatakan bahwa ada sesuatu di luar sana, sesuatu yang mengintainya dari dalam gelap. Keesokan paginya, Faisal kembali duduk di ruang tamu sederhana rumah Pak Samin. Aroma kopi hitam yang mengepul dari gelas tanah liat mengisi udara pagi itu.
Wajah Pak Samin terlihat semakin serius setelah mendengar penjelasan Faisal tentang pertemuannya dengan seorang nenek tua yang berbicara tentang pintu dan tikungan sebagai celah dunia. Pernyataan Faisal membuat Pak Samin menghela napas panjang. Wajahnya berubah muram. Setelah diam sejenak, ia mengungkapkan fakta mengejutkan. Nenek yang dimaksud Faisal ternyata sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Tubuhnya ditemukan membusuk di dalam gubuknya, setelah baunya tercium sampai ke kebun sekitar. Tidak ada yang tahu kapan ia meninggal, karena selama ini memang dikenal tertutup dan sedikit aneh. Pernyataan itu menghantam dada Faisal seperti palu godam. Kenyataan bahwa ia sempat berbicara dengan seseorang yang telah lama meninggal membuat tubuhnya terasa dingin dan lemah. Bayangan wajah nenek yang dilihat Faisal kemarin tiba-tiba berubah menjadi sosok menyeramkan dalam pikirannya. Jika benar nenek itu telah meninggal, maka pertanyaan yang menggantung di benaknya adalah, siapa sebenarnya sosok yang sempat ia temui? Ketegangan dalam dirinya seketika buyar ketika suara mesin mobil mengaum di jalan depan rumah. Faisal dan Pak Samin serempak menoleh ke arah jendela. Sebuah mobil sport berwarna hitam metalik melaju perlahan. Jendela kacanya terbuka separuh, memperlihatkan seorang pria berkacamata hitam yang menyunggingkan senyum tipis. Pak Samin berdiri, wajahnya tampak terkejut. Dengan gumaman yang nyaris tak terdengar, ia menyebut satu nama, Atmojo. Kebingungan mulai menguasai Faisal saat mendengar nama itu. Pak Samin menjelaskan bahwa Atmojo adalah warga desa yang sudah lebih dari 5 tahun tak pernah kembali. Kabarnya, pria itu merantau ke kota. Langkah Pak Samin cepat menuju luar rumah, diikuti oleh Faisal. Mereka berdiri di tepi jalan, memperhatikan mobil mewah itu berbelok dan masuk ke halaman rumah paling megah di desa, sebuah bangunan baru yang selama ini dikenal milik seorang kaya dari kota. Dahi Pak Samin mengernyit, mempertanyakan keanehan tujuan mobil itu. Tak butuh waktu lama, warga desa mulai berdatangan. Rasa penasaran akan kembalinya Atmojo membuat mereka berkumpul di sekitar pagar rumah besar itu. Ketika pintu mobil terbuka, Atmojo turun dengan senyum lebar, menyapa warga dan menyinggung soal kiriman beras yang telah sampai. Kegembiraan pun merebak. Warga yang sebelumnya bingung kini bersorak dan menyambutnya hangat, berterima kasih atas bantuan yang datang tanpa diduga. Dengan membawa segepok uang 100 ribuan, Atmojo mendekat ke kerumunan dan membagikan uang itu satu persatu kepada warga. Pak Samin dan Faisal ikut maju, digerakkan oleh rasa ingin tahu. Ketika gilirannya tiba, Pak Samin tak mampu menahan diri untuk melontarkan pertanyaan yang selama ini terpendam. Atmojo menjawab ringan, menyatakan bahwa ia kini menjalankan bisnis di kota dan telah sukses. Ia menambahkan bahwa meskipun telah lama pergi, tanah kelahiran tetap harus diingat. Namun, saat ditanya lebih lanjut soal jenis bisnis yang dijalankan, ekspresi wajah Atmojo berubah. Tatapannya tajam dan jawabannya datar, mengatakan bahwa itu bukan urusan orang lain. Ia segera memalingkan wajah. Di saat bersamaan, pintu mobil kembali terbuka. Seorang perempuan muda keluar, berjalan anggun dengan rambut panjang tergerai dan pakaian yang jelas tak lazim di suasana desa. Pak Samin tampak kebingungan, mempertanyakan identitas perempuan itu. Atmojo menjawab bahwa wanita itu adalah istrinya. Pak Samin terdiam, terperangah. Bukankah istri Atmojo adalah Nur Hanum? Dan bagaimana dengan Radit dan Rizka, anak-anaknya? Atmojo menatap Pak Samin lama, lalu tersenyum kecil. Baginya, semua itu hanyalah masa lalu yang tak perlu lagi ditanyakan, terutama soal mereka yang sudah tiada. Saat Pak Samin hendak melanjutkan pertanyaan, Atmojo telah lebih dulu melangkah masuk rumah besar itu bersama perempuan muda tersebut. Sementara Faisal hanya berdiri membisu, pikirannya berkecamuk. Ada sesuatu yang terasa tidak beres. Kehadiran Atmojo yang tiba-tiba, gaya hidup yang berlebihan, dan hilangnya anak istrinya menyisakan misteri. Terlebih, Atmojo cenderung menghindar saat ditanya tentang bisnis yang dijalankannya. Faisal memijit keningnya.
Terlalu banyak pertanyaan berputar di kepala, membuatnya mendadak pening. Ia mulai menyadari adanya keterkaitan antara Atmojo, pembagian beras misterius, dan rumah mewah itu. Seminggu berlalu sejak kejadian tersebut. Malam itu, rasa lapar yang tak tertahankan membuat Faisal menggerutu kecil di dapur. Nasi yang dimasaknya terlalu banyak air, berubah menjadi bubur yang lebih menyerupai adonan cair. Ia mengutuk dirinya sendiri karena gagal bahkan dalam urusan memasak nasi. Ia pun memutuskan untuk pergi ke warung Buhani, membayangkan mie instan dan kopi sachet lebih masuk akal daripada bereksperimen kembali di dapur. Namun, untuk menuju ke warung itu, ia harus melewati rumah besar milik Atmojo. Bangunan megah itu berdiri mencolok di antara rumah-rumah sederhana desa. Saat sampai di dekat halaman rumah itu, langkah Faisal terhenti. Cahaya bulan yang temaram memperlihatkan pemandangan ganjil. Atmojo terlihat berjalan mengitari rumah dengan membawa sebuah nampan kecil. Yang membuatnya merinding, pria itu tidak mengenakan sehelai pakaian pun. Kulit tubuhnya tampak pucat dan gerakannya kaku seperti orang yang tengah berjalan dalam tidur. Faisal menyipitkan mata, berusaha meyakinkan pandangannya. Atmojo kemudian berbelok ke sisi rumah dan menghilang dari pandangan. Faisal mencoba menenangkan diri dengan menganggap bahwa orang kaya memang kerap berperilaku aneh. Namun, langkah kakinya terasa berat. Bukan karena lelah, melainkan karena ia merasakan suara samar di belakangnya, seolah ada langkah kaki yang mengikutinya. Saat menoleh, tak ada siapapun di jalan setapak itu, hanya kegelapan yang menyambut. Rasa tidak nyaman membuatnya mempercepat langkah, lalu berlari hingga napasnya tersengal, dan akhirnya tiba di warung Buhani. Begitu masuk, ia menyampaikan bahwa ada sesuatu yang mengikutinya. Sebelum sempat menjelaskan lebih jauh, Buhani menjerit sambil menunjuk keluar. Di bawah pohon besar tak jauh dari warung, sesosok bayangan hitam merangkak mendekat. Tubuhnya bengkok tidak wajar, seperti daging yang terulur paksa. Dari mulutnya keluar suara geraman berat yang bergema dalam keheningan malam. Sosok itu menyampaikan ancaman dalam suara parau dan serak, seolah diucapkan dalam ribuan nada yang menggetarkan jiwa. Faisal merasa darahnya membeku, tubuhnya gemetar hebat. Buhani segera menariknya masuk, menutup pintu dan menguncinya. Ketakutan tergurat jelas di wajahnya. Ia bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa makhluk itu mengejar Faisal. Dengan napas tersengal dan keringat dingin di pelipis, Faisal mengaku bahwa itu bukan kali pertama ia menyaksikan hal menyeramkan semacam itu. Buhani tampak panik, menyebut bahwa sosok tadi bukan manusia, melainkan sesuatu yang lebih gelap. Ia memperingatkan agar Faisal berhati-hati. Namun, ucapan itu terhenti oleh suara ketukan pelan di pintu. Mereka terdiam, membeku. Suara lembut memanggil nama Faisal, meminta agar ia keluar sebentar untuk bicara. Meski terdengar seperti Atmojo, situasi itu terasa janggal, terlebih setelah semua kejadian malam itu. Ketukan semakin keras, nada suara Atmojo berubah, seperti menahan sesuatu yang hendak meledak. Buhani menggenggam lengan Faisal erat, memintanya untuk tidak membuka pintu. Faisal mencoba mengintip dari jendela kecil. Sosok itu memang menyerupai Atmojo, tapi satu hal membuatnya ngeri. Bayangan tubuhnya tidak tampak, meski berdiri di bawah cahaya lampu jalan. Ketika Faisal bertanya mengapa Atmojo datang di malam buta, suara itu menjawab dengan tenang namun penuh tekanan. Sosok di luar memperingatkan bahwa Faisal telah terlalu jauh mencari tahu, dan ia tidak memahami apa yang sedang dihadapinya. Buhani menarik Faisal menjauh dari pintu, memohon agar ia tidak mendengarkan. Namun, rasa ingin tahu dalam diri Faisal terus mendesak. Ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi, dan mengapa sejak kepulangan Atmojo ia terus melihat hal-hal aneh. Suara dari balik pintu tertawa getir, lalu memperingatkan bahwa jika Faisal tak berhenti, akan ada pihak lain yang datang untuknya. Ketukan mendadak berhenti. Sunyi menyelimuti ruangan. Namun, ketenangan itu hanya sesaat.
pintu tiba-tiba digedor keras, menggema seperti petir. Suara di balik pintu kini berubah, berat, serak, penuh amarah, dan tidak lagi terdengar seperti Atmojo. Bu Hani menjerit, memohon agar Faisal pergi. Gedoran terus berlanjut, disertai suara retakan dari kayu pintu. Faisal mundur dengan tubuh gemetar, lalu menoleh ke jendela. Di luar, sosok besar berdiri di bawah pohon. Ia tak lagi tampak seperti manusia. Tubuhnya hitam legam, mata menyala merah, mulut menyeringai dengan taring panjang. Sosok itu menyampaikan ancaman akhir bahwa waktu Faisal hampir habis. Faisal tercekat, lalu menanyakan jalan keluar belakang pada Bu Hani. Dengan gemetar, Bu Hani menunjuk ke dapur. Faisal segera berlari ke sana dan membuka pintu kecil. Udara malam terasa sangat dingin, menusuk hingga ke tulang. Sebelum pergi, ia menoleh ke Bu Hani yang masih memeluk diri di sudut ruangan. Ia meminta wanita itu untuk mengunci pintu dan tidak membukanya, apapun yang terjadi. Dengan langkah hati-hati dan napas tertahan, Faisal meninggalkan warung kecil itu, menyelinap ke dalam kegelapan yang kini terasa lebih pekat dari biasanya. Di kejauhan, Faisal menangkap suara langkah berat yang mengikutinya, diiringi oleh geraman yang menggema di antara pepohonan. Malam itu bukan sekadar pelarian dari sosok mengerikan yang mengintainya. Lebih dari itu, ia harus menemukan kebenaran sebelum semuanya terlambat. Tiba-tiba, jeritan Bu Ani terdengar memecah keheningan. Ia ingin berbalik, tetapi rasa takut yang menghantui langkahnya membuatnya terlalu pengecut untuk melakukannya. Tanpa arah yang jelas, kakinya membelok ke sisi kanan, membawa dirinya entah bagaimana sampai di sebuah musala kecil yang telah lama terbengkalai, tempat yang dulu menjadi saksi bisu saat ia belajar mengaji. Di sudut ruangan yang gelap, Faisal meringkuk, tangannya merogoh ke dalam saku, mencari telepon genggam. Ia menyalakan lampu flash, dan tanpa sengaja, tangannya menyentuh selembar kertas robek. Ia mengambilnya, sebuah potongan Al-Quran. Tulisan di dalamnya menyentak kesadarannya. Hatinya tersentuh, seolah ditampar oleh kenyataan bahwa selama ini ia terlalu takut menghadapi segalanya, padahal ia punya Allah, sebaik-baik penolong. Dengan tekad yang mulai tumbuh dalam dada, Faisal melangkah keluar dari musala, menggenggam erat robekan kertas itu. Ia pulang dengan zikir lirih yang telah lama tak terucap dari lisannya. Pagi itu, desa diguncang oleh kabar mengejutkan, penemuan mayat Bu Hani. Berita itu menyebar cepat, menembus udara pagi yang biasanya tenang, menggiring para warga keluar rumah menuju tempat kejadian. Faisal, yang mendengar kabar tersebut dari tetangganya, segera bergegas. Hatinya berdebar tak karuan, seolah firasat buruk sedang menantinya. Sesampainya di lokasi, Faisal membeku. Tubuhnya lunglai melihat pemandangan mengerikan di hadapannya. Mayat Bu Hani tergeletak di tanah dalam kondisi mengenaskan. Bagian tubuhnya tampak tercabik, seolah dihancurkan oleh kekuatan yang tidak berasal dari manusia. Darah berserakan, mencemari tanah dan rerumputan di sekitarnya. Warga tampak panik, beberapa bahkan menangis ketakutan. Namun, pandangan Faisal tak bisa lepas dari sepasang mata tajam yang menatapnya dari kejauhan. Pak Atmojo berdiri di ujung kerumunan, memandangnya dengan senyum tipis yang tampak lebih seperti ejekan ketimbang kehangatan. Senyum itu menyiratkan kemenangan, bukan simpati. Hati Faisal digerogoti rasa curiga. Semua ini, pikirnya, tidak mungkin hanya kebetulan. Wajah tenang penuh kepalsuan itu menguatkan keyakinannya, Pak Atmojo adalah dalang dari semua kejadian mengerikan ini. Malam itu, setelah berhari-hari mencoba mengumpulkan keberanian, Faisal memutuskan untuk bertindak. Ia sadar ancaman dari Pak Atmojo tak akan berhenti. Tak ada jalan lain selain menghadapinya langsung, mengungkapkan kecurigaannya, dan membiarkan dirinya ditangkap jika memang itu yang diperlukan demi mengungkap kebenaran. Sekitar pukul 10 malam, di bawah langit desa yang kelam, Faisal tiba di rumah Pak Atmojo. Ia mengetuk pintu dengan penuh tekad dan langsung masuk tanpa menunggu jawaban.
Pak Atmojo ternyata tidak terkejut. Senyum tipis di wajahnya justru semakin lebar, seolah sudah menantikan kedatangan ini. Faisal langsung mengungkapkan semua tuduhannya, menahan amarah meski hatinya sudah mendidih. Ia menyebutkan semua kecelakaan dan kematian yang terjadi di desa sebagai bagian dari rencana licik Pak Atmojo, yang tega menumbalkan nyawa orang lain demi kekayaan. Pak Atmojo hanya menghela napas, lalu mengangguk, sebuah pengakuan yang dingin. Ia membenarkan semuanya, menyebut semua peristiwa tragis itu sebagai bagian dari rencana besar yang, menurutnya, harus dilakukan demi bertahan. Darah Faisal semakin panas, matanya memancarkan amarah. Ia bersiap menyerang, namun dua sosok berjubah hitam tiba-tiba muncul dari bayang-bayang. Gerakan mereka cepat dan senyap. Mereka mengikat Faisal dengan kekuatan luar biasa, membanting tubuhnya ke kursi dan mengikat erat. Pak Atmojo mendekat, senyum kemenangannya semakin mencolok. Ia hendak membeberkan kebenaran yang selama ini tersembunyi, namun tepat ketika ia melangkah lebih dekat, Faisal berteriak lantang. Tiba-tiba, pintu depan didobrak. Beberapa orang masuk berlari menuju Faisal. Di antara mereka, Pak Samin berdiri paling depan, memegang handphone yang ternyata selama ini terhubung dengan milik Faisal. Kebenaran pun terungkap, semua bukti mengarah pada Pak Atmojo. Pak Atmojo sempat tersentak. Wajahnya berubah pucat, meski ia berusaha menyembunyikan ketakutannya dengan senyum kecut. Tapi semuanya sudah terlambat. Pak Samin telah bersiap, membawa sebatang tebu ireng dan beberapa helai daun bidara, dua benda yang sangat ditakuti Pak Atmojo. Begitu melihatnya, Pak Atmojo mundur, ketakutan. Namun, tidak ada ruang untuk lari. Warga mulai berdatangan, membawa kayu dan alat-alat pertanian. Semuanya siap mengadili orang yang selama ini telah menumbalkan mereka demi kekayaan. Pak Atmojo panik, berteriak pada seseorang bernama Wiryo untuk bertindak. Seketika, pintu-pintu terhempas terbuka dan tertutup sendiri. Angin berembus kencang, udara menjadi berat dan pengap. Tapi warga tidak gentar. Faisal berdiri paling depan, menyuarakan ayat yang membakar semangat semua yang hadir. Sosok bertubuh membusuk muncul dari bayang-bayang. Matanya menyala merah, penuh amarah. Namun Faisal tetap teguh, menantangnya tanpa rasa takut. Ia mengajak warga untuk terus berzikir. Bersamaan dengan gema takbir, Faisal mendekati sosok itu, menyiramkannya dengan air ruqyah yang telah direndam bersama robekan ayat suci. Pak Samin pun memukulkan tebu dan daun bidara ke arah Pak Atmojo dan para pengikutnya. Pak Atmojo dan dua sosok berjubah hitam mengerang, menjerit ketakutan. Mereka menolak akhir dari perjanjian yang telah mereka buat demi harta. Sosok iblis yang menampakkan diri mulai terbakar, mengutuk mereka sebelum akhirnya lenyap menjadi abu. Tiba-tiba, teriakan dari lantai 2 terdengar. Seorang wanita histeris meminta tolong. Faisal dan warga segera naik. Di balik pintu, seorang wanita tanpa busana, hanya diselimuti kain hitam, gemetar ketakutan. Ia mengaku telah dipaksa tidur bersama makhluk kegelapan. Wanita itu adalah istri Pak Atmojo. Faisal memberinya kimono tebal dan menenangkan dirinya. Wanita itu masih terisak, tubuhnya lemah, matanya kosong, tak mampu memahami kengerian yang baru saja terjadi. Ia digandeng keluar dari rumah yang kini lebih menyerupai penjara daripada tempat tinggal. Namun begitu mereka turun ke lantai dasar, suasana menjadi ganjil. Pak Atmojo dan dua pengikutnya telah menghilang, tak meninggalkan jejak. Warga panik, terdiam dalam ketakutan. Pak Samin segera berseru agar mereka mengejar dan tidak membiarkan mereka lolos. Mereka pun bergegas keluar. Udara malam semakin dingin, dan dalam keheningan yang mencekam, mereka tahu bahwa semua ini belum benar-benar berakhir. Di sebuah jalan desa yang diselimuti kegelapan malam, terdengar jeritan pilu dari kejauhan. Suara itu menggema hingga membuat bulu kuduk berdiri.
Warga yang mendengarnya saling berpandangan dengan tatapan ngeri. Lalu tanpa banyak berpikir, mereka berhamburan menuju arah datangnya suara yang semakin lama terdengar semakin jelas. Sumber jeritan itu ternyata tidak jauh dari tikungan maut yang selama ini dikenal warga sebagai tempat penuh kutukan. Di tikungan itu, terlihat Pak Atmojo bersama 2 orang anak buahnya sedang diseret oleh sesuatu yang tak terlihat. Tubuh mereka melayang di udara, terangkat seperti dikendalikan oleh kekuatan tak kasat mata yang tak bisa dilawan. Ketiganya berusaha meronta, menjerit dalam kepanikan, namun perlahan tubuh mereka justru semakin dekat menuju tepi jurang yang curam dan gelap. Ketakutan begitu nyata di wajah mereka, terutama pada sosok Pak Atmojo, yang selama ini dikenal sebagai pria kaya, angkuh, dan penuh kuasa. Kini, kesombongan itu telah luruh, berganti dengan ketakutan yang nyaris membunuh kewarasannya. Dengan wajah putus asa, Pak Atmojo terlihat seperti sedang memohon. Tubuhnya gemetar, menyampaikan pengakuan yang terdengar kacau. Ia menyadari bahwa tumbal yang ia berikan tidak sebanyak biasanya. Ritual malam yang ia jalankan bersama istri barunya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ia telah melanggar pantangan, dan kini semuanya harus dibayar. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Tidak ada yang mampu menghentikan kehendak dari kekuatan gelap yang telah mereka bangkitkan sendiri. Tubuh ketiga orang itu terus melayang mendekati tepi jurang. Lalu, dalam sekejap, mereka dilemparkan ke dalam jurang yang menganga. Tubuh mereka menghantam batu-batu cadas di dasar yang dalam. Suara benturan tubuh mereka dengan bebatuan membuat para saksi yang melihatnya menggigil. Tak satu pun dari warga yang mampu berkata-kata. Mereka hanya terdiam, menyaksikan bagaimana kejadian mengerikan itu berlangsung di depan mata. Semua itu terasa seperti balasan dari sesuatu yang jauh lebih besar dan mengerikan dibandingkan apa yang selama ini mereka ketahui. Balasan yang datang begitu cepat, mencabut nyawa mereka yang pernah menjadikan orang lain sebagai tumbal demi kekayaan dan kekuasaan. Di antara kerumunan warga yang terdiam, Faisal berdiri tanpa bersuara. Pandangannya kosong, seolah sedang mencoba mencerna kenyataan yang baru saja terjadi. Dalam hatinya, ada harapan bahwa semua penderitaan yang mereka alami mungkin telah berakhir. Namun, bagian terdalam dari dirinya tahu bahwa ini belum benar-benar selesai. Masih ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa begitu saja diabaikan. Tikungan itu, yang dahulu tampak sebagai bagian biasa dari desa, kini berubah menjadi simbol dari sebuah kutukan. Kutukan yang tidak akan pergi, yang terus mengintai, menunggu saat yang tepat untuk kembali menelan korban. Perlahan, Faisal menundukkan kepalanya. Ia sadar bahwa meskipun Pak Atmojo dan para pengikutnya telah menemui ajal, tidak ada jaminan bahwa ketenangan yang mereka rasakan akan bertahan selamanya. Tikungan itu, bersama seluruh kegelapan yang terkandung di dalamnya, akan selalu menjadi pengingat akan harga yang harus dibayar untuk kekuasaan yang diperoleh dengan cara yang salah. Malam itu, desa mungkin telah terbebas dari teror. Namun, bayang-bayang kisah kelam yang terjadi di tikungan maut itu tidak akan pernah benar-benar pergi dari ingatan mereka. Ketenangan yang tercipta hanya bersifat sementara, sebab luka yang ditorehkan oleh kekuatan tak terlihat itu terlalu dalam untuk bisa sembuh sepenuhnya.